Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami terhadap beberapa jurnal mengenai kesehatan. Adapun jurnal yang akan kami presentasikan yaitu analisis penerapan fungsi manajemen pada sistem pengelolaan rekam medis pasien di Puskesmas Rembang 1 Kabupaten Rembang. Kemudian ada analisis manajemen pelayanan instalasi gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu analisis penyuluhan peran organisasi Karang Taruna dalam latihan peningkatan kesehatan dan perencanaan keuangan di masa pandemi. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator, Citra Mangalo. Kemudian ada Wisda Sriwayuni, dan yang ketiga yaitu Nurul. Langsung saja, pemateri pertama saya sendiri yang akan mempresentasikan analisis penerapan fungsi manajemen pada sistem pengelolaan rekam medis pasien di Puskesmas Rembang 1 Kabupaten Rembang. Next. Tujuan dari jurnal tersebut atau penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fungsi manajemen pada sistem pengelolaan rekam medis pasien di Puskesmas Rembang 1 yang terdiri dari perencanaan, pengarahan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian serta evaluasi. Next. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan rancangan studi kasus dengan objek penelitian yakni petugas rekam medis Puskesmas Rembang 1 yang berjumlah 3 orang. Next. Perencanaan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah seperti perencanaan pembaruan les rekam medis, jumlah les rekam medis yang dibutuhkan, penyimpanan berkas rekam medis, ruang antrian, dan simpus pustu. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan alur pelayanan, dan perencanaan evaluasi rekam medis, serta adanya penambahan BPJS pada les rekam medis sebagai pembaruan. Next. Adapun pengorganisasian yang dilakukan adalah di mana dalam kesehariannya di loket pendaftaran dan juga kegiatan pengambilan dokumen rekam medis, petugas rekam medis dibantu oleh tenaga administrasi, petugas kebersihan, dan sopir. Meskipun dibantu, namun untuk kegiatan pengelolaan rekam medis seperti verifikasi, retensi, pengaplikasian simpus, dan pelaporan dilakukan oleh petugas rekam medis. Tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan sopir hanya membantu di bagian pendaftaran, seperti pendaftaran pasien, mengambil dan mengembalikan berkas rekam medis. Dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan atau struktur yang mengikat. Tidak terdapat aturan ketua, sekretaris, dan lain sebagainya. Pekerjaan dari siapa saja yang telah ditunjuk untuk membantu dalam pendaftaran. Next. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan, pengawasan maupun pengendalian sudah berjalan dengan baik. Namun fungsi pengorganisasian belum berjalan baik karena belum terdapat struktur rekam medis khusus bagian yang mengatur. Adapun kesimpulan dari jurnal yang saya analisis yaitu penerapan fungsi manajemen pada sistem pengelolaan rekam medis pasien di Puskesmas Rembang 1 sudah baik, namun belum maksimal karena terdapat beberapa kegiatan yang belum terpenuhi dalam proses pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi perencanaan sudah berjalan dengan baik, namun fungsi pengorganisasian belum berjalan baik dikarenakan dalam pengorganisasian belum terdapat struktur rekam medis secara khusus, hanya ada secara umum yang mengatur semua petugas.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan jurnal yang kedua, yaitu Analisis Manajemen Pelayanan Instansi Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau tahun 2019. Adapun tujuan dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelayanan instansi gizi rawat inap kelas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau. Metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian rapid assessment prosedur atau biasa disebut dengan RAP, yaitu teknik pengumpulan data kualitatif untuk tujuan praks, memperoleh informasi kualitatif secara cepat dan mendalam tentang analisis manajemen di instansi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau. Tahun 2019 mengumpulkan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan kuesioner. Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah petugas gizi, ahli gizi, kepala instansi gizi, kepada subbidang, monitoring, dan evaluasi, dan pasien yang berjumlah 2 orang. Selanjutnya, perencanaan dan perorganisasian. Perencanaan. Pada penelitian ini, manajemen perencanaan di instansi gizi Rumah Sakit Arifin Ahmad Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik karena telah sesuai pedoman pelayanan gizi rumah sakit yang dikeluarkan Kemenkes Republik Indonesia tahun 2013. Sudah adanya perencanaan untuk menu, bahan, dan manajemen untuk 1 tahun ke depan. Adapun yang kedua yaitu perorganisasian. Melakukan pengaturan keseluruhan sumber daya dalam sebuah organisasi. Pengaturan ini mencakup pembagian tugas, alat-alat sebagai daya manusia, wewenang, dan sebagainya untuk menghindari kesimpang siuran dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi ini lebih cenderung pada pengaturan kegiatan administrasi, tujuannya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pertahanan dan fungsi berikutnya. Selanjutnya, adapun hasil penelitian. Hasil penelitian di Rumah Sakit Arifin Ahmad adalah masalah yang dibuat oleh pihak gizi dan selalu disetujui oleh pihak atasan. Padahal yang betul tentang keadaan instansi gizi adalah petugas gizi itu sendiri. Sehingga apabila belum disetujui akan diajukan tahun depan lagi. Untuk perencanaan, makanan tidak sesuai dengan realita karena bahan makanan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan jenis penyakit pasien. Sehingga beberapa ada yang tersisa dan ada beberapa yang kurang. Sehingga yang kurang diganti dengan yang lain. Serta perorganisasian di instansi gizi Rumah Sakit Arifin Ahmad Provinsi Riau belum sesuai dengan PGRS. Masih ada petugas yang mengerjakan pekerjaan double job karena kekurangan SDM, sumber daya manusia, di instansi gizi sehingga belum optimal. Kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan hasil penelitian menganalisis manajemen gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum sudah baik, namun perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan agar lebih baik lagi. Itulah presentasi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi review, yaitu penyuluhan peran organisasi Karang Taruna dalam latihan peningkatan kesehatan dan perencanaan keuangan di masa pandemi. Selanjutnya, Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Selain itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, keberadaan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi besar kepada pengembangan dan penerapan keilmuan dalam masyarakat. Next.
Adapun metode penelitian. Metode kegiatan yang digunakan adalah tim pelaksana mengunjungi Karang Taruna yang beralamat Jalan Pondok Salak, RT 5 RW 22, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan memberikan pelatihan mulai pada tanggal 3 sampai 5 April 2021. Adapun objek penelitian yaitu meneliti para remaja di Pondok Salak RT 5 RW 22, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Next. Selanjutnya, perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan yang dilakukan yang pertama, survei tempat pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang kondisi geografis dan kondisi masyarakat di daerah tempat kegiatan. Informasi tersebut berupa lokasi permasalahan yang dihadapi pada lokasi tersebut. Yang kedua, persiapan sarana dan prasarana kegiatan ini dimaksudkan untuk merencanakan kebutuhan baik sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat secara umum dan khusus demi tercapainya target pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa proyektor, spanduk, dan lain-lain. Adapun pengorganisasian yang dilakukan yaitu membagi dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Next. Terakhir, adapun hasil penelitian. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bertambahnya keilmuan dan keterampilan remaja Karang Taruna, khususnya di bidang peningkatan kesehatan dan perencanaan keuangan untuk pelatihan yang akan menjadi bekal mereka dalam mengelola kesehatan dan keuangan, baik di masa normal maupun di masa kesulitan ekonomi seperti sekarang. Adapun kesimpulannya yaitu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Pamulang yang dilakukan oleh dosen-dosen program studi manajemen telah berjalan dengan lancar dan mendapatkan sambutan hangat dari tempat pelaksana kegiatan. Yaitu dilakukan pada Karang Taruna 22 Jalan Pondok Salak RT 5 RW 22. Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sekian dari materi review yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan materi kami, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.